Tentukan nilai limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6. Kita telah mempelajari penentuan nilai limit pada fungsi trigonometri dengan menggunakan tabel atau grafik. Namun, untuk menentukan grafik dari fungsi y sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x ataupun dengan menggunakan tabel, kita memerlukan waktu yang lama. Adakah cara lain untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri selain dengan tabel atau grafik? Dapatkah kalian menyelesaikan soal tersebut? Bagaimana cara menentukan nilai limit pada fungsi trigonometri dengan substitusi langsung? Simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dijelaskan cara menentukan nilai limit dengan menggunakan tabel atau grafik fungsi yang termuat dalam limit tersebut. Untuk permasalahan di awal, apabila kita ingin menentukan nilai limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6, kita perlu menggambar grafik dari fungsi y sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x atau dengan menggunakan tabel. Namun, kedua cara tersebut tidak efektif karena fungsinya terkadang tidak mudah digambar, seperti fungsi y sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x. Begitu juga yang terjadi apabila kita menggunakan tabel untuk menentukan nilai limitnya. Kita perlu menggunakan bantuan kalkulator untuk mendapatkan nilai limit, karena nilai-nilainya biasanya dalam bentuk bilangan real yang mempunyai angka panjang di belakang koma. Itulah sebabnya kita memerlukan cara lain yang lebih efektif dan efisien. Terdapat 3 cara untuk penyelesaian nilai limit pada fungsi trigonometri, yaitu sebagai berikut. Substitusi langsung, faktorisasi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Bagaimanakah penggunaan 3 metode tersebut untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Kita akan membahasnya satu persatu. Namun, pada pembelajaran ini, kita hanya akan membahas cara substitusi langsung. Adapun 2 metode lainnya akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung adalah dengan menyubstitusikan nilai pendekatan variabel pada limit ke variabel fungsinya. Supaya kalian lebih mudah memahaminya, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri limit dari sin 2x per cos x untuk x mendekati 0. Dapat diperhatikan bahwa pada limit fungsi trigonometri tersebut, terdapat fungsi trigonometri sin 2x per cos x dengan variabel fungsinya adalah x, dan nilai pendekatan variabel pada limit adalah x mendekati 0. Oleh karena itu, kita dapat secara langsung menyubstitusikan 0 ke variabel pada fungsinya sebagai berikut. Substitusikan 0 ke variabel x pada fungsi sin 2x per cos x, sehingga diperoleh sin 2 dikali 0 per cos 0, sama dengan sin 0 per cos 0. Diketahui bahwa sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1, sehingga diperoleh 0 per 1. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, diperoleh nilai limit dari sin 2x per cos x
untuk X mendekati 0 adalah 0. Selanjutnya, akan diberikan contoh lain yang tidak bernilai 0 seperti berikut. Contoh soal 2. Diberikan limit fungsi trigonometri, yaitu limit dari 2 dikali sin 2x dikurang cos 4x per tan x untuk x mendekati pi per 4. Dapat diperhatikan bahwa pada limit fungsi trigonometri tersebut, terdapat fungsi trigonometri 2 dikali sin 2x dikurang cos 4x per tan x dengan variabel fungsinya adalah x dan nilai pendekatan variabel pada limit adalah x mendekati pi per 4. Oleh karena itu, kita dapat langsung menyubstitusikan pi per 4 ke variabel pada fungsinya sebagai berikut. Substitusikan pi per 4 ke variabel x pada fungsi 2 dikali sin 2x dikurang cos 4x per tan x, sehingga diperoleh limit 2 dikali sin 2 dikali pi per 4 dikurang cos 4 dikali pi per 4 per tan pi per 4 untuk x mendekati pi per 4. Sama dengan 2 dikali sin pi per 2 dikurang cos pi per tan pi per 4. Diketahui bahwa sin pi per 2 sama dengan 1, cos pi sama dengan negatif 1, dan tan pi per 4 sama dengan 1. Perlu diingat kembali nilai-nilai dari fungsi trigonometri sehingga diperoleh 2 dikali 1 dikurang negatif 1 per 1. Sama dengan 3 per 1. Hasilnya sama dengan 3. Jadi, diperoleh nilai limit dari 2 dikali sin 2x dikurang cos 4x per tan x untuk x mendekati pi per 4 adalah 3. Berdasarkan dua contoh tersebut, kita tentunya dapat menentukan nilai limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6 pada permasalahan di awal dengan menggunakan substitusi langsung seperti berikut. Substitusikan pi per 6 ke variabel x pada fungsi 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x sehingga diperoleh 1 ditambah cos 2 dikali pi per 6 per 2 dikali sin pi per 6. Sama dengan 1 ditambah cos pi per 3 per 2 dikali sin pi per 6. Diketahui bahwa cos pi per 3 sama dengan 1 per 2 dan sin pi per 6 sama dengan 1 per 2. Lakukan penjumlahan pada pembilang dan perkalian pada penyebut. Kemudian, lakukan pembagian sehingga diperoleh 3 per 2. Jadi, diperoleh nilai limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6 adalah 3 per 2. Dengan demikian, permasalahan di awal sudah dapat kita selesaikan dengan mendapatkan nilai limitnya adalah 3 per 2. Dapat diperhatikan bahwa cara substitusi langsung ini lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan grafik atau tabel yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah semua limit fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan cara substitusi langsung? Kita perhatikan penyelesaian limit fungsi trigonometri limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 dengan cara substitusi langsung sebagai berikut. Substitusikan pi per 2 ke variabel x pada fungsi 1 dikurang sin x per cos kuadrat x
Sehingga diperoleh 1 dikurang sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Diketahui bahwa sin pi per 2 sama dengan 1 dan cos pi per 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 1 dikurang 1 per 0 kuadrat. Hasilnya sama dengan 0 per 0. Jadi, diperoleh nilai limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 adalah 0 per 0. Ingatkah kalian bahwa apabila nilai limit adalah 0 per 0, nilai limit tersebut berupa nilai tak tentu? Inilah salah satu kelemahan dari substitusi langsung, yaitu menghasilkan nilai limit tak tentu. Oleh karena itu, apabila cara substitusi langsung menghasilkan nilai limit tak tentu, kita perlu menggunakan cara lain untuk mendapatkan nilai berupa bilangan tertentu, yaitu dengan faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, dalam menyelesaikan nilai limit fungsi trigonometri, kita akan menggunakan cara substitusi langsung pada awalnya. Namun, apabila nilai yang dihasilkan adalah nilai tak tentu, kita perlu melanjutkan dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Cara faktorisasi dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Kapan kita mengetahui bahwa nilai limit yang dihasilkan dengan cara substitusi langsung merupakan nilai tak tentu? Ternyata, kita dapat mengetahuinya dengan cara sebagai berikut. Limit fx untuk x mendekati a dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung dan menghasilkan nilai limit yang tentu, atau berupa bilangan tertentu apabila x sama dengan a merupakan anggota domain dari fungsi fx. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan kembali limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6. Pada limit fungsi trigonometri tersebut, terdapat fungsi fx sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x. Fungsi fx tersebut merupakan fungsi berbentuk pecahan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Fungsi berbentuk pecahan seperti itu akan terdefinisi apabila penyebutnya bukanlah bilangan 0. Kalian tentu masih ingat mengenai sifat-sifat bilangan pecahan, bukan? Salah satu sifatnya adalah penyebut bilangan pecahan tidak boleh bernilai 0 supaya nilainya dapat ditentukan. Sama seperti bilangan pecahan, fungsi pecahan juga mempunyai sifat tersebut. Artinya, fungsi tersebut akan terdefinisi apabila 2 dikali sin x tidak sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh nilai x yang merupakan domain dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x sebagai berikut. 2 dikali sin x tidak sama dengan 0. Dengan membagi kedua ruas dengan 2, akan diperoleh sin x tidak sama dengan 0. Nilai sin x tidak sama dengan 0 apabila x tidak sama dengan 0 karena sin 0 sama dengan 0. Begitu juga untuk x sama dengan pi, sin pi sama dengan 0 sehingga x tidak boleh sama dengan pi. Karena sin merupakan fungsi trigonometri yang periodik, supaya sin x tidak sama dengan 0, x tidak boleh bernilai k dikali pi dengan k sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya.
Domain fungsi f(x) sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x adalah daerah tempat tinggal fungsi tersebut dapat terdefinisi. Artinya, domain fungsi f(x) sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x adalah semua nilai x, selain k dikali pi untuk k sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Notasinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. df sama dengan x tidak sama dengan k dikali pi untuk k sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika kita perhatikan kembali pada limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6, x sama dengan pi per 6 merupakan anggota domain df. Jadi, nilai limit dari 1 ditambah cos 2x per 2 dikali sin x untuk x mendekati pi per 6 dapat langsung ditentukan dengan substitusi langsung, sehingga diperoleh nilai limitnya adalah 3 per 2. Selanjutnya, perhatikan nilai dari limit fungsi trigonometri lainnya, yaitu limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2. Pada limit fungsi trigonometri tersebut, terdapat fungsi f(x) sama dengan 1 dikurang sin x per cos kuadrat x. Fungsi f(x) merupakan fungsi berbentuk pecahan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Fungsi tersebut akan terdefinisi apabila penyebutnya bukanlah bilangan 0. Artinya, fungsi tersebut akan terdefinisi apabila cos kuadrat x tidak sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh nilai x yang merupakan domain dari fungsi f(x) sama dengan 1 dikurang sin x per cos kuadrat x sebagai berikut. Cos x dipangkatkan 2 tidak sama dengan 0. Dengan mengakarkan kedua ruas dengan 2, akan diperoleh cos x tidak sama dengan 0. Nilai cos x tidak sama dengan 0 apabila x tidak sama dengan pi per 2 karena sin pi per 2 sama dengan 0. Begitu juga untuk x sama dengan 3 pi per 2, cos 3 pi per 2 sama dengan 0, sehingga x tidak boleh sama dengan 3 pi per 2. Karena kosinus merupakan fungsi trigonometri yang periodik, supaya cos x tidak sama dengan 0, x tidak boleh bernilai k dikali pi per 2 dengan k sama dengan 1, 3, dan seterusnya atau bilangan asli ganjil. Domain fungsi f(x) sama dengan 1 dikurang sin x per cos kuadrat x adalah daerah agar fungsi tersebut dapat terdefinisi. Artinya, domain fungsi f(x) sama dengan 1 dikurang sin x per cos kuadrat x adalah semua nilai x, selain k dikali pi per 2 untuk k sama dengan 1, 3, dan seterusnya adalah bilangan asli ganjil. Notasinya dapat dituliskan sebagai berikut. df sama dengan x tidak sama dengan k dikali pi per 2 untuk k sama dengan 1, 3, dan seterusnya untuk bilangan ganjil. Jika kita perhatikan kembali, pada limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2, x sama dengan pi per 2 bukanlah anggota domain df. Artinya,
nilai limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 tidak dapat langsung ditentukan dengan substitusi langsung karena nilainya adalah 0 per 0 atau tak tentu. Oleh karena itu, kita akan mencari nilai limit dari 1 dikurang sin x per cos kuadrat x untuk x mendekati pi per 2 pada pembelajaran selanjutnya yang mengenai cara menentukan nilai limit pada fungsi trigonometri dengan faktorisasi, supaya kita dapat menemukan nilai yang tentu atau ada bilangan tertentu. Kita bisa jadi memperoleh nilai yang berbentuk tak tentu, walaupun kita sudah menggunakan 3 cara, yaitu substitusi langsung, faktorisasi, dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Hal itu berarti nilai limit tersebut memang tak tentu. Hal itu bisa terjadi karena nilai limit fungsi trigonometri memang bisa mempunyai nilai tak tentu. Nilai limit tak tentu tidak hanya berupa 0 per 0, tetapi juga dapat berupa tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien, yang tidak perlu menggambar grafik fungsinya atau dengan menggunakan bantuan kalkulator adalah sebagai berikut. Substitusi langsung, faktorisasi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kedua, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung adalah dengan menyubstitusikan nilai pendekatan variabel pada limit ke variabel fungsinya. Ketiga, salah satu kelemahan substitusi langsung ialah dapat menghasilkan nilai limit tak tentu. Apabila cara substitusi langsung menghasilkan nilai tak tentu, perlu dilanjutkan dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Keempat, kita bisa jadi memperoleh nilai yang berbentuk tak tentu walaupun kita sudah menggunakan 3 cara tersebut, yaitu substitusi langsung, faktorisasi, dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Hal itu berarti nilai limit tersebut memang tak tentu. Nilai limit tak tentu dapat berupa 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga.